Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, mari berdoa dulu. Rabbis rohli sodri, wayasirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, warazukni fahman. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Semuanya punya keluarga. Yang namanya anak tentu punya ayah, punya ibu. Nah, itu namanya keluarga. Suami istri itu keluarga. Ada juga kakek nenek, kerabat, itu ada keluarga. Dan di setiap keluarga ini budaya di tempat kita itu pengennya punya rumah. Nah, rumah itu mestinya harus yang apa ya, tidak gelap tapi terang gitu ya. Nah, sekarang rumah itu ada yang terang, ada yang gelap. Nah, maksudnya bagaimana gelap? Ada dua hal gelap itu. Kalau rumahnya itu tidak pernah untuk berzikir, mengaji, lisannya tidak baik dalam mengucapkannya. Nah, ini menjadi gelap. Meskipun banyak jendelanya, terang secara dohiriyah, tapi itu diibaratkan rumah bagaikan kuburan. Kuburan itu gelap, rumahnya gelap. Mengapa? Karena tidak digunakan untuk mengaji. Bahkan nanti kalau di rumah itu suami istri cekcok dengan anak, cekcok bicara kasar, ya, ya rumahnya gelap. Lalu rumahnya yang terang bagaimana? Nah, rumah yang terang itu ya contohnya tiap hari digunakan untuk mengaji. Di sudut mana saja tidak masalah di rumahnya. Nah, rumahnya itu bercahaya, ya, terang. Kalau tidak demikian, tadi yang saya ibaratkan untuk hal-hal yang kurang baik dan sebagainya itu gelap. Nah juga secara zahiriyah rumah itu harus diperhatikan juga. Zahiriyah itu lahirnya ya lahirnya supaya menjadi nyaman di dalam keluarga. Itu rumah itu juga harus diperhatikan. Tata letak kamarnya, ruang tamunya, dapurnya, kamar mandinya, kalau ada kebun ya kebunnya, supaya nyaman. Ya tentu saja eh, udaranya ini masuk ke rumah harus dipikirkan supaya sehat. Sebab sehatnya jiwa juga karena sehat
badannya. Kalau rumahnya pengap, ya, lalu gelap, mempengaruhi pikiran dan jiwanya. Ini dohiriyahnya. Jadi secara dohiriyah juga rumah itu harus dipikirkan yang open terbuka. Makanya masyarakat di tempat kita itu ya rumah-rumahnya terbuka. Perhatikan di kampung-kampung itu. Ya, welcome menerima tamu. Juga di dalamnya itu memikirkan juga mereka sebenarnya budaya kita. Tadi memikirkan bagaimana udara bisa masuk. Ya seperti di mobil itu kalau rapat itu ya pengap. Ya, tetapi kalau dibuka sedikit saja itu udara bisa masuk. Jadi begitu. Apalagi di rumah ada jendelanya, syukur sinar matahari juga bisa masuk, ya nyaman. Jadi keluarganya semuanya sehat. Bukan hanya dirinya saja, nanti anak-anaknya, keluarganya, jadi rumah yang sehat. Ya, ditambah rumah yang sehat itu nanti digunakan untuk mengaji, bercahaya. Digunakan untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Nah, ya, tentu ada ruang yang santai, ruang belajar. Ini juga nyaman. Nah, di rumah itu diusahakan yang nyaman. Zaman sekarang itu listrik sudah ada, ya, lalu alat-alat rumah tangga juga ada, tinggal pilih. Ya, tetapi juga desain dari rumah ini harus dipikirkan udaranya supaya segar, sehat. Kamar juga demikian. Kamarnya terlalu pengap, tidur tidak sehat. Ya, karena udaranya kurang bagus. Ya, harus dipikirkan, harus ada ventilasi, ada udara yang masuk. Ya, tentu saja hal ini kadang beberapa rumah yang kelihatannya baik itu ya, tetapi kurang sehat. Ya. Nah, ini semoga bisa menjadi pemikiran bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, adik-adik ya, untuk menciptakan suasana rumah yang sehat, gitu. Kalau badan kita sehat, ya, pikirannya sehat, semuanya sehat. Ya, kadangkala orang itu sehat, jasmaninya tampak sehat, tapi pikiran hatinya resah, ya, tidak sehat, kurang sehat. Nah, ini juga harus diatasi semuanya, barangkali apa di rumah, ya, di rumahnya seperti itu. Kalau di rumah juga harus banyak bicara, karena punya lidah, punya lisan, bicara, komunikasi dengan anaknya, bercanda, kadang bercanda, mengaji, ya, ya semuanya lah, supaya imbang, jadi proporsional, ya, juga bertetangga, undanglah teman-teman kadang-kadang ke rumahnya, supaya rumahnya itu menjadi tempat untuk bersilaturahmi, ya. Jangan sungkan-sungkan mengeluarkan biaya misalnya untuk makan atau minum atau camilan untuk temannya, keluarganya. Punya teman. Jadi orang harus punya teman supaya tidak merasa sendiri. Hidup ini bersosial. Nah, begitulah barangkali bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis di dalam keluarga. Ini hanya cerita saja. Mudah-mudahan eh, bisa mencapai lah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya tentu saja masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dipikirkan dalam urusan keluarga ya, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah hubungan ya antara satu dengan yang lain di keluarga dan sebagainya. Masih banyak faktor, namun membicarakan sedikit faktor lingkungan rumah, rumah yang terang, yang bukan gelap, gunakan untuk mengaji.
nanti supaya bercahaya rumahnya itu. Nur ilahi turun pada rumah tersebut sehingga rumahnya menjadi nyaman. Nah, ada istilah baiti janati, ya, jadi rumahku surgaku gitu. Ya, semoga barokah. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya bincang-bincang saja supaya siapa tahu ada manfaatnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.